Utara, Hadir, Sulawesi hadir, Utara, Pak. Hadir, Pak. Utara, kemudian Sulteng, Sulteng tadi sudah ya, Sulteng, Gorontalo yang belum. tunggu, oke, Gorontalo, Gorontalo ada ya, Hadir. Pak. Siap, siap Mbak Nani. Hadir. Ini yang hadir Kabupaten juga hadir juga. Ya, sekalian orang lah. Oke, kemudian Sumatera, Aceh, Aceh, Hadir. Aceh, Hadir, Aceh Bu. hadir. Oke, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Hadir, Bu. Hadir. Riau, Hadir. Ya Bu, Riau hadir. Hadir, Bu Nani. oke, Jambi, Hadir. Sumatera Selatan, Hadir, siap. Bengkulu. Baik, teman-teman, mungkin Kang Opan untuk bisa membantu membuka Zoom kali ini ya. Baik, Assalamualaikum Dan warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Pertemuan yang sedikit agak formal di tahun 2026. Suaranya Kang Opan putus-putus. Kenapa? Kurang terdengar ya suaranya? Suaranya putus-putus Kang Opan. Oh, Kecil Pak suaranya. oh kecil. Kalau begitu biar saya besarkan dulu ya. Terdengar jelas, terdengar jelas. Putus. Oh jelas tuh. Dari Puhwato jelas. Sudah jelas, Mbak. Oke, Oke. baik. Sekali lagi, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Salam. Selamat siang untuk di Indonesia Tengah dan Timur. Ibu dan Bapak sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu walaupun masih dalam jaringan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu tanpa menggunakan jaringan. Amin. Oh, paling kenceng Jateng. Amin, Udah dekat amin, Jateng amin. tinggal loncat. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, seperti yang diundang dalam link tempo hari kemarin, bahwa hari ini kita akan bicara, mendiskusikan tentang pemantauan perencanaan pembangunan desa. Sebetulnya hal-hal seperti ini adalah siklus tahunan yang setiap waktu tidak terlalu jauh berbeda, setiap waktu akan terus seperti ini. Yang harus disesuaikan kemudian adalah merujuk pada regulasi-regulasi yang terbaru dan terbarukan. Karena sangat mungkin dalam kondisi yang seperti ini, yang diawali di tahun 2025, dengan adanya program-program prioritas nasional dari Bapak Presiden, ini sangat mungkin akan selalu dinamis. Kita melihat tempo hari berkali-kali musyawarah desa insidentil untuk perubahan dan perubahan lagi. Mudah-mudahan sekarang nggak terlalu banyak. Ya, biar teman-teman terutama desa-desa tidak terlalu kebingungan dengan kebijakan penyesuaian atas kebijakan-kebijakan baru. Saya rasa itu teman-teman sekalian, sekali lagi mohon untuk semuanya bisa menyimak dengan baik. Nanti pada berbagai hal yang mau disampaikan di sesi yang lain, itu kan kita tampung semua, kemudian untuk kita diskusikan agar kualitas pendampingan kita semakin ke sini semakin membaik. Targetnya kita ke situ, kualitas pendampingan kita semakin baik dengan apa ditunjukkannya? Ditunjukkan dengan data kualitas perencanaan pembangunan desa dan kualitas
belanja desa yang lebih baik. Seperti itu saya rasa teman-teman yang belum hadir mohon bisa di calling-calling nanti biar cepat hadir, kita juga nanti akan woro-woro juga. Terus yang sudah hadir di sini silahkan untuk mengisi absen yang sudah di-share sama Ibu Nani, linknya di chat room. Begitu Bu Nani, Bu Korbit, dari saya dan teman-teman semuanya, tetap semangat, kita mengikuti ini dengan baik. Tolong diperhatikan dan nanti ini menjadi bahan juga buat teman-teman disampaikan baik dalam rakor online maupun offline ke teman-teman di PD, PLD, dan TAPM Kabupaten. Sebagian TAPM Kabupaten ada yang hadir ya Bu Nani ya. Itu untuk doa di sini ada kiai, sebetulnya saya nggak terlalu berani, takut di FK nanti sama ajengan. Yang jelas kita sama-sama ikuti semua. Sekali lagi targetan kita adalah kualitas perencanaan yang baik yang ditunjukkan dengan data yang akurat dan berkualitas. Begitu Bu Nani ya dari saya, dan kita simak sampai akhir nanti yang jelaskan lebih detail seperti apa. Ala kuliah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munawir untuk memimpin doa di pagi hari ini. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pada pagi hari ini bersama-sama berdoa, bermunajat, dan izinkan dalam kesempatan kali ini kami pimpin sesuai agama Islam. Dan ya Allah, ya Ghafar, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Jika dosa kami, kesalahan kami menjadi sebab kami untuk tidak masuk surga-Mu ya Allah, maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Hamid, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa bisa mengemban seluruh amanah-amanah yang kami pikul ya Allah. Berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan ridho-Mu ya Allah kepada kami, sehingga setiap langkah, setiap tenaga, dan setiap pikiran yang kami curahkan bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah, dan bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat ya Allah. Ya Allah, berikan rizki kepada kami ya Allah, rizki yang halal, yang berkah ya Allah, rizki yang bisa menghantarkan kami untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Munawir yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doanya kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Yang selanjutnya langsung ke Bu Erni untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda Zoom kali ini. Monggo Bu Erni. Baik, terima kasih Mbak Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu tetap semangat di tengah-tengah menanti Amin, menanti amin. gaji pertama di tahun ini ya. Untuk pada pagi ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai perencanaan kita ya, perencanaan pembangunan desa. Ini sebelumnya tidak perlu dikenalkan ya, kita sudah kenal semua sebetulnya kan. Sudah tadi ada Kang Sofwan, ada Mbak Nani, kemudian saya pada tahun ini diamanahi untuk menjadi koordinator di bidang ini ya. Jadi bidang kami itu, sekedar saya mengingatkan kembali, bidang kami adalah bidang perencanaan pembangunan desa dan pencapaian SDGs desa. Itu ya. Jadi kegiatannya kita memang tidak banyak berubah dari tahun 2025 ini.
maaf 2025 kemarin ya, tidak banyak berubah. Kita ada di perencanaan, kemudian di penyaluran dana desa, di pembayaran BLT desa, pendataan BNBA, kemudian pemanfaatan dana desa. Ada lagi Mbak ya? Indeks desa ya, indeks desa dan SDGs desa. Nah, untuk indeks desa dan SDGs desa nanti akan diampu oleh Kang Opan ya. Kalau memang di sini ada PIC yang terkait, ada suara lain masuk. Itu ya, jadi indeks desa dan SDGs desa bisa ke Kang Opan, pemanfaatan dana desa bisa ke Mbak Nani, sisanya Mbak Nani dengan stunting ya, sisanya di saya. Gitu. Oke, teman-teman semua, ini saya menggunakan dua device. Ini saya off, saya masuk ke device yang satunya lagi yang tidak ada kameranya ya. Mohon izin karena kameranya di laptop saya tidak bisa nyala. Oke, makasih. Saya tutup dulu yang ini. Suara saya kedengaran ini sekarang? Terdengar, Teh. Kedengaran ya? Dengaran, Bu. Oke, Jelas ini sekali Bu saya- Erni. Oke, makasih ya. Di sini masih ada teman-teman yang pengampu sebelumnya juga ya, tapi mungkin ada pengampu baru, makanya saya berikan sosialisasi hari ini. Ya, izin share ya untuk materi kita pada pagi ini untuk perencanaan pembangunan. Sudah tampak ya? Jadi teman-teman semuanya, untuk tahun ini kita berusaha sebetulnya mengacu ke sini ya, tapi belum siap. Kelihatannya belum siap. Untuk Mendes PDT nomor 294 tahun 2025 ini kan tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Di dalamnya ada bab 2 mengenai tata cara pendampingan masyarakat desa, di mana fasilitasi dan pendampingan pembangunan desa ini menjadi bagian dari tugas kita ya. Apa saja sih yang harus difasilitasi dari bagian B ini, yaitu pertama, ini slide-nya belum pertama itu adalah pendataan desa ya, itu makanya ada di kita. Padahal bidangnya ini nggak ada nih sebetulnya ya di Kepmendes nomor 294, bidang P3 SDGs desa ini tidak ada. Tapi kita mencoba mengakomodir apa yang ada di sini ya, yang ada di Kepmen 294, yaitu pendataan desa masuk ke tadi SDGs desa dan indeks desa. Kemudian penyusunan RPJMDes, penyusunan RKPDes, penyusunan APBDes masuk kita di bidang DPIC perencanaan pembangunan. Kemudian penggunaan dana desa di penyaluran ya, pelaksanaan pembangunan juga sama di penyaluran sekaligus di pemanfaatan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa juga ada di pemanfaatan. Jadi sebetulnya bidang yang kita ampu ini masih bisa mengakomodir yang ada di Kepmen 294. Nah, secara umum ya, perencanaan ini kita lihat ya, mulai dari penetapan pokja pendataan ya, pendataan awal SDGs. Kalau memang itu kan dulu ya, pertama ada pendataan awal, pemutakhiran, dan seterusnya. Ini termasuk indeks desa kan kemarin, ini maaf istilahnya masih IDM. Indeks desa sudah mulai ya, kemarin sudah mulai dilakukan sosialisasi kuesioner-kuesionernya. Ini karena nanti bulan Maret akan dilakukan pendataan indeks desa. Namun, apa yang kita lakukan perencanaan tahun ini itu dimulai pada bulan Juni ya, Juni nanti. Sedangkan yang untuk kegiatan 2026 itu sudah dilaksanakan sejak bulan Juni tahun 2025 lalu. Jadi intinya untuk pekerjaan pemantauan kita terkait dengan perencanaan pembangunan desa itu melanjutkan dulu ya, bagi provinsi-provinsi yang belum selesai melaporkan proses perencanaan pembangunan yang untuk kegiatan 2026 ini harus segera dilaporkan ya. Jadi banyak yang memang ada yang rajin mengirimkan, ada yang masih bolong-bolong ya, nanti tolong dilengkapi.
Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai semua, tidak perlu lagi melaporkan ya, tinggal menunggu lagi format berikutnya untuk perencanaan tahun 2027. Jadi dimohon kembali teman-teman memastikan ya seluruh desa yang ada di dampingannya itu sudah dipantau ya proses-prosesnya atau tahapan-tahapan perencanaan pembangunannya dan datanya diinput ke dalam format yang sudah kita sampaikan. Nanti saya saya perlihatkan lagi formatnya. Mungkin bagi yang masih baru ya, yang serah terimanya juga mungkin terhambat ya. Beberapa pengalaman itu sudah ganti PIC sama sekali tidak memiliki data dari PIC lama gitu ya. Suka pada japri ke saya ini minta formatnya. Padahal mestinya kan tinggal melanjutkan dari teman-teman sebelumnya. Ya, tapi begitulah ya kita. Mudah-mudahan sih ke depan bisa lebih baik. Kita juga bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sehingga jika kita sudah tidak mengampu terkait dengan tugas tersebut bisa diserah terimakan ke teman selanjutnya ya, ke pengampu selanjutnya. Jadi ini prosesnya. Selanjutnya format pemanfaatan ini ya, format pemantauan perencanaan pembangunan desa ini kan kemarin ada tambahan ya terkait dengan SE kan, terkait dengan SE nomor 8, tapi karena adanya Inpres nomor 17 tahun 2025 dukungan KDMP itu kan akhirnya tidak ya maksudnya tidak dijalankan ya, SE itu tidak dijalankan karena sekarang itu murni akhirnya difokuskan pada pembangunan gerai sehingga berpengaruh ke dana desa tahun 2026. Untuk pemantauannya saya coba saya coba share. Ini kan masih sama ya, sebetulnya masih sama dengan yang tahun lalu, yang sudah dilakukan tahun lalu. Saya ingatkan kembali di sini bahwa untuk tahapan-tahapan yang kita pantau itu tidak sebanyak yang dideretkan tadi. Ya, yang dipantau itu hanya pertama Perdes RPJM Des ya. Kapan terbitnya? Silahkan tuliskan tanggalnya di sini ya. Bagi yang belum memahami, silakan tuliskan tanggalnya dengan format DD, MM, YYY. Jadi pastikan formatnya ini sesuai, tolong ya teman-teman, karena banyak sekali yang akhirnya ya menulisnya sesuka hatinya, banyak yang tidak sesuai formatnya. Kita kan kesulitan menjumlahnya atau menganalisisnya. Dan ini berdasarkan perkiraan ya untuk tahun 2026 ya, pelaksanaan pembangunan tahun 2026, perencanaannya itu di perdesnya di tanggal ini batasnya ya 1 Januari 2019 sampai 31 Mei 2026. Tanggalnya ini tolong tidak melebihi dari ini ya, dipastikan. Kemarin sempat ada beberapa pertanyaan bagaimana dengan RPJMDes-nya yang sudah expire. Nah, itu kan pasti kalau ada penambahan 2 tahun itu tentunya berdasarkan surat dari Mendagri itu sudah dilakukan semacam istilahnya perubahan RPJMDes ya, karena adanya adanya kebijakan pemerintah yang baru ya. Nah, selanjutnya setelah RPJMDes kita ini hanya ya, nggak banyak nih kan, hanya memantau ini berapa, 8 lah ya. Pertama, Perdes RPJM ini hanya tanggal ya, hanya tanggalnya. Kedua, Musdes, musyawarah desa yang biasanya dilakukan di awal yang difasilitasi oleh BPD. Ini untuk melakukan musyawarah yang terkait dengan perencanaan strategis desa di tahun mendatang. Nah, ini juga dilaksanakannya biasanya bulan Juni ya, bulan Juni. Kalau di sini berarti Juni 2025 sampai saya batasi di 31 Mei 2026 ya. Memang kebangetan sebenarnya kan. Kalau sampai 31 Mei nanti 2026 baru melakukan musyawarah desa untuk perencanaan tahun ini. Ini logikanya ya, mohon teman-teman bisa diperhatikan. Sehingga ketika mau mengirimkan data ke sini, ke pusat, teman-teman provinsi bisa memeriksa dulu ya.
Jangan sampai seperti tukang pos, kirim-kirim pokoknya dari lapangan seperti apa langsung lempar-lempar ke sini. Sehingga di sini isinya kebanyakan sampah gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tolong dicek ya. Pertama di musyawarah desa ini kita tulis untuk masalah tanggalnya ya. Nah, ini juga kan menjadi alat kontrol buat teman-teman. Apa mungkin misalnya ada yang musdesnya ini baru 30 Januari. Nah, ini juga kan sebetulnya dipertanyakan ya, ada kendala apa di desa? Atau nanti misalnya ternyata sampai April ada yang belum melakukan musdes. Nah, ini juga harus menjadi bagian dari pemantauan teman-teman. Kenapa baru bulan April ini melakukan musyawarah desa? Nah, kemudian yang harus didata lagi adalah jumlah partisipannya, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini kan nanti jumlahnya sudah langsung di total ya, otomatis diisi ini laki-laki berapa, perempuan berapa. Selanjutnya unsur-unsurnya ya, teman-teman juga sudah paham. Di sini ada Pemdes, ada BPD, nah kemudian RT RW ya. Mbak Mas, tolong suaranya masuk nih. Masuk saya lagi suaranya. Maaf ya teman-teman. Ini RT RW ini tolong, kan di sini garing ya. Garing itu maksudnya kalau ditulis ini bukan misalnya 13-34 misalnya gitu ya. Jadi bukan seperti ini nulisnya, tetapi nulisnya itu adalah berapa totalnya RT dan RW itu total berapa, silahkan ditulis misalnya total 20 orang begitu ya. Nah, jadi ada juga tuh yang menulisnya 10/50 misalnya 10/5 gitu ya. Bukan seperti itu ya nulisnya, tapi angka totalnya. Kalau 10 RT, 5 RW ya berarti ada 15. Ini sebetulnya tidak akan bisa input 10 input seperti ini tidak akan bisa, tapi karena mungkin teman-teman itu banyak yang menggunakan format sendiri lagi, akhirnya ya validasinya hilang. Selanjutnya ada ARTM, pemuda, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok difabel, marginal, masyarakat, agama, kader desa, dan peninjau luar warga desa, serta kelompok lainnya. Nah, ini juga totalnya sudah disampaikan di sini ya, sudah disediakan. Totalnya berapa? Nah, ini juga merah-merah ini jangan dibiarkan, dikirim ke sini masih merah gitu ya. Ini kan menunjukkan kalau merah berarti salah gitu ya. Karena ini adalah kolom untuk mencek total partisipan berdasarkan gender berapa tadi kan, dikurangi total unsur total partisipan berdasarkan unsur. Jadi kan tadi di sini jumlahnya 11 kalau berdasarkan gender ya. Ternyata berdasarkan unsur ada 31. Nah, berarti ini ada yang tidak sesuai, tidak balance ya. Makanya ini kalau ini misalnya 23. Nah, ini kan balance berarti warna biru. Kalau sudah warna biru ini sudah aman. Ya, tolong jangan dibiarkan kalau tidak balance. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah pencermatan ulang RPJM desa. Ini juga hanya satu kolom ya, hanya tanggalnya saja yang diisi ya. Ini hanya tanggalnya saja dan perkiraannya juga rentang waktunya di 1 Juni 2026 sampai 31 Mei 2026. 1 Juni 2025 sampai 31 Mei 2026. Selanjutnya masuk ke Musrenbangdes, pembahasan rancangan RKP Desa. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk pembahasan rancangan RKP Desa. Nah, ini di sini perkiraannya tanggalnya di 1 Juli ya, yang tercepat di 2025 hingga 31 Mei 2026. Nah, jumlahnya juga sama, jumlah partisipannya seperti tadi dan unsurnya sama seperti tadi. Selanjutnya ada tahapan musyawarah desa pembahasan dan pengesahan RKP ya, pengesahan RKP-nya di sini dan daftar usulan RKP desa DURKP. Ini rentangnya di 1 Juli. Kalau tadi kan di sini mulainya di 1 Juni 2025 ya. Sedangkan ini di sini rentangnya di 1 Juli. Nah, ini juga sama saya beri toleransi ya di 1 Juli
kira-kira apa yang tercepatnya ya, yang tercepatnya di 1 Juli 2025 sampai 31 Mei 2026. Selanjutnya Perdes RKP ya di 1 Agustus, walaupun mungkin jarang sekali ya RKP desanya sudah terbit di 1 Agustus kemarin, sudah lewat sampai 31 Mei 2026. Selanjutnya penyusunan RAPBDes. Ini kenapa ya semuanya juga di 31 Mei karena terkait dengan perekaman juga ini ya. Perekaman KPM di Omsan itu kan maksimal biasanya sebetulnya di 16 Mei ya 2026. Jadi sangat tidak mungkin sebetulnya kalau APBDes itu belum selesai di 31 Mei nanti 2026. Ini kita rentangkan ya selambat-lambatnya 31 Mei 2026. Kemudian Perdes APBDes juga penerbitannya sama ya di sini dimulai 1 Agustus 2025 tahun lalu sampai 31 Mei 2026. Nah, selanjutnya di Perdes ini juga ada nomor Perdesnya, tolong ditulis, ini cukup angka-angkanya saja ya. Tidak usah misalnya 01 garing 5 garing berapa bla 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 gitu ya. Ini cukup aja nomornya ya. Di sini nomornya misalnya nomor 1, nomor 2 begitu ya. Kemudian di sini tahunnya tahun 2025 misalnya ya, atau tahun 2026. Ini tahunnya yang sangat dimungkinkan ya hanya 2025 dan 2026. Ya. Tidak mungkin untuk perencanaan untuk kegiatan tahun ini sampai Perdes APBDes-nya diterbitkan di tahun 2027. Nah, itu validasi-validasi yang secara logis pasti teman-teman juga sudah tahu ya, tapi kadang kan ketika data sudah masuk tidak diperiksa kembali isinya, di sini ada yang tahun 2000, ada yang tahun berapa. Itu ya, sering mungkin teman-teman di lapangan juga ada yang asal ngopi dari sebelumnya nih. Saya pernah lihat ada datanya tuh di copy-copy aja dari sebelumnya. Sehingga ini sudah terisi semua Perdes APBDes ya sejak tahun lalu tuh di bulan Juni, di bulan Juli sudah terisi. Padahal kan tidak mungkin ya APBDes ini terisi di bulan yang sebelumnya, yang sesuai dengan perkiraan. Nah, nomor-nomor juga ya, nomor ini tolong ya, nomornya hanya angka-angka saja. Gitu ya teman-teman, ini pun juga nanti persiapan untuk perencanaan tahun 2027. Nanti ini akan dipakai lagi, tapi kita belum tahu ya perkembangan ke depan, apakah nanti ada tahapan baru dan seterusnya, atau ada model perencanaan. Karena nanti di Monef DD itu sebetulnya akan ada disediakan menunya, tapi ya begitu ya, kita masih menunggu pengembang. Nah, selesainya kapan kami kurang tahu. Kalau sudah ada nanti tahun 2027 ya, perencanaan 2027, ya mudah-mudahan bisa langsung input di Monef DD. Kalau ini untuk perencanaan 2026, kita isi manual dulu sehingga nanti bisa dimasukkan langsung ke aplikasi ya, ke Monef DD. Kalau kami memang selalu menyarankan ke pengembang mengadvokasi lah data-data manual kita ini bisa langsung diimpor ke aplikasi sehingga teman-teman bisa lebih mudah tinggal memverifikasi apakah sudah sesuai data yang diupload itu atau masih perlu perbaikan ya. Jadi itu yang bisa kita kita pantau untuk perencanaan 2026. Nah, sedangkan ini memang formatnya ke kanan ini masih ada musdes untuk persetujuan dukungan. Nah, waktu itu kan ada SE ya, karena adanya SE 8 waktu itu kan surat edaran dari Menteri Desa untuk melakukan dukungan pengembalian pinjaman KDMP. Jadi ini kalau memang teman-teman kemarin ada yang punya datanya silahkan diisi ya, yang sempat desa-desa sempat melakukan musdesus ya terkait dengan dukungan pengembalian pinjaman, silahkan ditulis ya, silahkan ditulis. Kalau memang tidak ada ya sudah dilewat saja ya, atau di hide saja.
Jadi itu untuk format pemantauan perencanaan pembangunan desa 2026 ya, teman-teman semuanya. Saya kembali lagi ke ini, ke paparan. Ini tadi ya terkait dengan verifikasi dan validasi data. Ketika kompilasi secara berjenjang, pastikan semua kolom dengan sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, memang kemarin itu saya kasih format basis desa ya. Silakan teman-teman buat format basis untuk rekap kecamatan, kabupaten ya, provinsi itu untuk kepentingan pemantauan teman-teman sendiri ya. Untuk melihat itu nanti kelihatan tuh teman-teman yang ngirimnya basis desa, saya nggak tahu apakah di lokal masing-masing itu punya rekapnya atau tidak. Itu berarti menunjukkan teman-teman melakukan pemantauan atau tidak ya. Ada yang nggak peduli, pokoknya asal masuk, nggak tahu desanya sudah pada tahap mana, tahapan perencanaan pembangunannya, itu ada yang tidak memperhatikan ya, sehingga apa yang dikasih basis desa ya sudah itu saja. Tolong ya belajar, bertanya, kalau tidak tahu bertanya bagaimana ini cara membuat rekap-rekapnya. Kemudian pastikan tahapan sebelumnya terisi terlebih dahulu ya. Jadi pasti secara logika apa mungkin APBDes tadi ya, seperti tadi APBDesnya sudah diisi tapi tahapan sebelumnya belum terisi. Jadi sekuensial ya, namanya juga tahapan. Kemudian validasi tanggal ya. Validasi tanggalnya tadi sesuai format. Kemudian format ini tanggalnya ya, pastikan angka atau tanggal bukan format teks ya. Kadang ada yang nulisnya itu misalnya 20 Januari gitu ya, pakai kata-kata begitu. Tapi formatnya harus sesuai di DD ya, hari atau tanggal, garing, bulannya 2 digit, kemudian tahun. Dan angka-angkanya yang diinput itu semuanya bilangan bulat ya, tidak ada desimal. Misalnya jumlah partisipan 2,5 gitu kan. Nah, ada yang nulisnya seperti itu. Tapi pastikan ya semuanya itu angka yang bulat ya. Kemudian juga ada yang nulis 0 tapi O ya, angkanya O gitu. Pokoknya saya akhirnya tiap minggu setiap itu salah lagi padahal sudah di feedback ya, tapi itu lagi yang dikirimkan ya. Dan jumlah partisipan tadi logis tidaknya ya, selain tadi sudah ada yang otomatis dengan cara yang tadi itu kan, yang merah-merah tadi, ada juga kita misalnya satu desa partisipannya 1.000 orang, apa betul apa tidak gitu ya, satu tahapan musyawarah itu ada 1.000 orang yang hadir gitu ya. Kemudian ini tadi total partisipan berdasarkan gender yang harus sama dengan total partisipan yang dirinci berdasarkan unsur masyarakat. Jadi kalau ini apa ini ya? Oh, ini yang terkait dengan KDMP kemarin ya. Ini KDMP tidak usah ya. Jadi itu teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan teman-teman untuk mengisi absensi ya yang sudah di-share di room chat. Terima kasih Bu Erni yang sudah memberikan paparan untuk materi perencanaan pembangunan desa. Silahkan kita berdiskusi ya teman-teman. Mungkin di wilayah timur yang mau Jumatan, silahkan boleh Jumatan terlebih dahulu. Karena di wilayah timur kayaknya sudah jam 12 ya, mau jam 12. Silahkan teman-teman jika ada hal-hal yang mau disampaikan oleh teman-teman terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erni.